Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak teteh di Satungtung Denge Ujung Banten. Saat ini saya sedang berada di kampung Leuweung Kolot, RT 1, RT 2, RW 3, Desa Tegalwangi, Kecamatan Menes. Dan selamat datang di kampung yang luar biasa ini. Kampung Leuweung Kolot, namanya Leuweung, bahkan Kolot. Kalau bahasa Indonesianya adalah hutan tua. Tapi penampilan dari kampung ini sangat luar biasa, mengalahkan kota-kota, mengalahkan kampung-kampung yang lebih modern, mengalahkan pokoknya mah juaranya lah. Ternyata pergerakan dari kegiatan ini dimulainya sejak Indonesia memperingati HUT RI yang ke-50 tahun. Diawali dengan gerakan yang simpel, diawali dengan gerakan yang sebenarnya sangat sederhana, yaitu gerakan salah satu warga masyarakatnya memasang umbul-umbul. Setelah itu tahun ke tahun umbul-umbul dan juga benderanya semakin banyak. Dan akhirnya ini menjadi pergerakan untuk seluruh masyarakat. Artinya apa? Ternyata memang dimulai dari hal kecil. Hal kecil diperkuat dengan keinginan untuk menjadikan sesuatu yang besar, dibutuhkan tekad yang kuat dan juga komitmen. Yang akhirnya membangun kebersamaan, akhirnya terbangun kerjasama, kekompakan, dan juga sebuah tim yang solid. Ini adalah jalan nasional menghubungkan Labuan dengan Pandeglang, ya. Jadi kalau udah nyampe Cimanying Menes, kakak teteh akan ketemu dengan serangkaian ratusan bendera umbul-umbul yang terpasang rapi dan juga detail dalam sebuah perjalanan ke Pandeglang. Ini selalu menarik perhatian para pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4. Bahkan semuanya juga sepertinya ingin ada pergerakan yang sama di kampung. Minimal memasang bendera dengan rapi di depan kediaman rumah ataupun kantor, atau maksimalnya dengan sama-sama bergerak memajukan kampungnya dengan cara seperti ini. Mencoba untuk masuk ke dalam kampungnya, ternyata bukan hanya di luaran saja, di dalamnya pun sama. Bendera merah putih terpasang di sepanjang jalan. Bukan hanya di depan rumah, sepanjang jalan kakak teteh. Bayangkan ya, ini pergerakan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita untuk minimal ker di depan imah sewang-sewangan baheula gitunya, atau maksimalnya tadi teh ya bisa memeriahkan seperti ini. Apalagi kalau ditambah dengan ada kegiatan-kegiatan lomba ya, lomba-lomba Agustusan, atau mungkin ada hal-hal yang sederhana yang bisa dilakukan dalam peringatan HUT RI. Gak jadi masalah, tidak harus mewah. Yang penting kita berpartisipasi untuk memeriahkan HUT RI ini dengan cara yang seperti itu. Kakak teteh di Satungtung Denge Ujung Banten, luar biasa, senang sekali saya saat ini tanggal 2 Agustus awal bulan ya. Dan ini bulan kemerdekaan, bulan spesial. Seperti tadi di tayangan video kakak teteh mungkin melihat
Di situ berjajar rapi bendera-bendera umbul-umbul yang ada di Kampung Leuweung Kolot, RT 1 RT 2, RW-nya 3, Desa Tegalwangi, Kecamatan Menes. Yang mana dalam pemasangan bendera ini ternyata ada orang yang menginisiasi awal mula, yaitu Bapak Ahmad Kusairi, yang mana sejak 27 tahun yang lalu pergerakannya ini dimulai dengan cara yang sederhana, dari pemasangan bendera umbul-umbul secara sederhana dan juga modal sendiri. Nah, di situ dari tahun ke tahun konsisten, komitmen, dan mempunyai tekad bahwasanya ini adalah hal yang baik, perlu disebarluaskan. Akhirnya menggerakkan hati masyarakat dan jadilah seperti ini. Kita langsung tanya saja kepada Bapak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Ya, ini bajunya udah merah ini ya. Merah putih ya. Kebetulan musim merah putih nih sekarang. Alhamdulillah. Jadi hatinya juga kayaknya merah putih juga. Darah merah Darah putih tulangku. Bapak, boleh diceritakan sejarah singkat dari awal mula Bapak bikin gerakan? Bermula dari peringatan 50 tahun Indonesia Merdeka, waktu itu masih Pak Harto ya. Ya. Nah, memang waktu 50 tahun Indonesia Merdeka itu disebut ulang tahun emas. Ya. Cukup gebiar waktu itu di kota. Betul. Nah, saya kebetulan sering ke Jakarta. Nah, makanya saya sengaja beli bahan umbul-umbul, saya cetak di sini. Saya bikin, jahit, saya potong sendiri, terus saya ke tukang jahit, dan itu mula-mula cuma 4 dan warna-warni. Saya belum terinspirasi untuk merah putih pure gitu ya. Jadi pokoknya yang penting banyak warna lah awalnya. Tapi setelah berulang terus saya setiap tahun bikin lagi. Cuman setelah dari yang 4 itu saya udah mengarah ke merah putih, semua merah putih, nggak ada warna lain. Tadi nama variasi lah ya. Iya, karena kita meriahnya gitu kan. Tapi setelah saya pertimbangkan ternyata dengan hanya warna merah putih pesannya lebih kuat gitu. Betul. Jadi Indonesianya itu kerasa banget. Kerasa gitu. Banget. Momentumnya kerasa banget. Nah, setelah itu setiap tahun kami rutin. Tapi baru 3-4 tahun yang lalu aja masyarakat mau dipinta dana gitu ya. Awalnya tetap. Oh, awalnya Bapak weh. Iya, bikin bendera, saya beli bahan, bikin bendera gitu kan. Ongkos jahit saya semua itu. Masya Allah. Masyarakat paling gua itu cuma kerja bakti ya. Nah, yang rokok ya kadang-kadang ada dari masyarakat, dari pribadi juga ada gitu kan. Jadi setiap Agustus itu ya sekian suka habis gitu kan. Nah, berapa Pak angkanya Pak kalau boleh disebutin Pak? Ya kalau yang angka-angka ini ya, kalau untuk yang di luar bahan-bahan ya sekitar 1,5 lah. Habis, ya. Nah, terus berjalannya waktu masyarakat juga merasa menikmati, karena kan pada prinsipnya manusia itu suka keindahan dan betah Pak. Iya, dan indah itu kan ada proses, ada waktu. Iya, yang nggak taunya nih. Jadi bukan hanya sekedar bendera umbul-umbul dipasang, terus, tapi kita juga ada penataan gitu kan. Jadi lurusnya, ketinggiannya, jarak antar bendera, terus juga antara bendera dan umbul-umbul itu kan ditata biar terlihat nyaman gitu. Bapak kan memulai pergerakan ini. Iya. Di tengah jalan AIB meureun Pak ngerasa capek atau ngerasa aing ya gitu. Atau ada rasa pesimis begitu. Itu sih Pak rasa kayak gitu. Kalau perasaan itu enggak ada. Karena kan kita berpikir gini. Saya membandingkan bukan dengan kenyamanan sekarang. Kita bandingkan dengan kenyamanan pejuang kita gitu ya. Mereka tidur susah, makan susah, keluarga di mana gitu kan. Dan yang namanya perang kan nggak ada istilah libur. Wih, malam ini kita nggak ada serangan nih ya, semua pokoknya janjian dengan mereka gitu kan, nggak ada kan. Prehela gitu ya. Jadi siapapun yang liburan lah kan nunggu meleng gitu kan ya. Gitu. Nah itu makanya saya berpikirnya ke sana. Jadi kalau kita berpikir ke sana, ya hilang itu perasaan frustasi atau gitu, hilang ya. Artinya Bapak menginspirasi diri sendiri seperti itu, memotivasi diri sendiri ya, betul, supaya tetap semangat. Alhamdulillah. Ya kalau terkait ini kerja bakti gitu ya setiap kampung saya rasa sudah hal-hal yang biasa ya bermasyarakat sih, lumrah. Namanya juga bersosial. Ya, ada yang rajin,
ada yang malas, ada yang banyak alasan, itu mah udah biasa. Cuman alhamdulillah kalau di sini sudah tertanam, jadi sudah nggak peduli lagi. Misalnya si A malas, saya tadi malas, enggak mau lah, gitu. Enggak. Jadi iya, alhamdulillah benar. di sini ya saya bergerak ya mereka bergerak. Gitu. Alhamdulillah. Sebenarnya mah tadi teh saat saya bilang ke Bapak Ahmad ini, Pak cik urang teh setiap kampung aya model Bapak, beliau jawabnya justru jawabannya seperti ini, tetap butuh pergerakan, butuh kebersamaan dari orang lain juga. Ini inspirasi bagi kita bahwasanya sebesar apapun kita tanpa yang lain juga asana gitu. Iya, nggak ada maknanya. Nggak ada maknanya. Iya, dan tidak akan terwujud saya yakin. Benar. Paling tidak repot gitu. Iya, ngambil bambu sendiri gitu ya, Pak. kasih lubang sendiri. Kan itu kan butuh waktu. Butuh itu waktu. lebih dari 1 minggu. Membereskan itu lebih dari 1 minggu. Terus Pak, ini kan prosesnya udah mulai 20 tahun sampai 27 tahun yang 27 tahun saat ini. Apresiasi atau ayo omongan apa saja yang datang ke Bapak? Kalau soal apresiasi ya karena kita memang lahir dari sebuah kecintaan, Pak jadi ya jadi kami tidak peduli itu ya, gitu. Karena pokoknya ya saya suka ya saya lakukan gitu kan. Dan tapi semua alhamdulillah yang saya dengar sih positif ya penilaiannya. Walaupun memang ada juga orang yang berpikir, kadang-kadang berpikir gini, atau cina nu menang nama mangkena cina lurah cina ya gitu. Itu ada, itu kan kalau menurut saya pikiran picik gitu. Kalau kita berbuat sesuatu membuat nama orang lain bagus, itu kan berarti hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Gitu. Sebetulnya keinginannya begini. Jadi yang tampil itu bukan hanya lewung kolot, karena kan Indonesia kan bukan hanya lewung kolot. Gitu kan. Saya inginnya, sebenarnya ada dalam benak saya ingin ketika kalau saya punya uang, saya pengen Agustus bikin umur berapa ribu kita pasang semua sepanjang jalan gitu ya. Amin ya Allah. Ya. Itu saya sebenarnya itu di benak saya itu seperti itu. Impian terbesar Bapak? Iya. Jadi Insya Allah. ketika orang melintas gimana ya? Misalkan nanya gitu, kumaha kia hayu gitunya ke Bapak. Maaf saya kalau ini suka gimana ya? Gak apa-apa Pak, keluarin aja Pak. Jadi ini luar biasa Kak. saya tuh kalau misalnya pada acara perpisahan sekolah pun saya kalau mendengar lagu Indonesia Raya bukan tergetar, saya nangis biasa. Masya Allah. Karena gimana ya? Terpanggil kan. Ya kalau itu memang nurani, nggak bisa bohong. Luar biasa. Kita harus apresiasi kepada Bapak Ahmad. Yang mana orang lain itu Pak, ya punten ya Pak ya. Harus mendapatkan suntikan motivasi. Mudah-mudahan dengan langkah Bapak yang sebesar ini, menurut Bapak memang kan tadi tiap belum cukup puas karena impiannya belum terwujudkan, tapi jadi inspirasi Pak. Minimal kerenung ngalewat eta sebenarnya mahayang di dalam hati mah. Di kampung model gitu atau bikin pergerakan kayak gitu, tetapi mungkin karena berbagai alasan dan lain sebagainya. Sebetulnya gini, maaf saya potong. Sebetulnya nggak ada alasan sih ya untuk kita tidak melakukan itu. Coba kita berpikir gini, nikmat kemerdekaan itu kalau dinilai dengan uang, coba kita pilih mendingan perang atau mendingan keluar uang sehari 10.000 gitu ya. Benar. Kita perang misalnya di medan tempur atau kita setor aja 10.000 gitu kan. Nah, coba kalau kita berpikir 10.000 satu hari untuk sebuah kemerdekaan, 1 tahun berapa? Satu orang tuh ya, satu nyawa gitu kan. 3.650.000 kan. Gitu. Nah itu jadi berpikir simpel aja. Gitu. Jadi nilai kemerdekaan itu sangat luar biasa gitu. Tak ternilai. Iya. Jadi untuk alasan misalnya, kami mati dana. Saya buktikan saya nggak punya dana gitu. Artinya kalau kita mau bisa gitu. Bener. Terbukti tahun ini kita kepanitiaan ya, kebetulan saya ketuanya. Sebenarnya saya nggak mau sih, saya setiap kegiatan nggak mau jadi ketua karena mereka nggak mau, ya udah gitu kan. Jadi setiap yang tahun ini kita tuh anggarkan kebutuhan tuh dana sekitar 15 jutaan. 15 juta. Ya, itu di luar kerja bakti ya. Oke, itu pure untuk atribut dan bahan-bahan ya. Ya, dan atribut itu pun tidak beli.
makanya angka 15 gitu ya. Oh iya 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 iya. Karena kebetulan ya saya sedang mendesain juga, desain umbul-umbul segala macam gitu kan. Nah, makanya saya beli bahan, bikin desain, digambar, terus dipotong, saya serahkan ke tukang jahit, dan hasilnya ya alhamdulillah. Jadi nggak ada, insya Allah nggak ada lah di dimanapun yang persis ini, nggak ada, saya jamin gitu. Karena memang itu murni desain saya. Walaupun misalnya atasnya mirip, bawahnya nggak akan sama. Jadi ini memang detail banget Kakak Teteh. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa semakin aware, Kakak Teteh termasuk saya juga, untuk sama-sama kita wujudkan negara yang kuat itu sebenarnya mah didasari oleh masyarakatnya yang juga peduli dan juga bersatu ya Pak ya. Ya, punya nasionalisme yang tinggi. Insya Allah dengan punya nasionalisme yang tinggi, kita tidak akan bisa dipecah belah. Amin. Gitu kan. Amin. Oleh siapapun, Laris. dimanapun, kapanpun gitu. Siap. Dan yang paling penting juga, kita jangan berharap melakukan sesuatu dapat sesuatu. Itu Kuncinya di situ. Ya kita lakukan aja, lakukan. paling lakukan, berat lakukan. itu Pak. Ujian terbesarnya adalah itu. Jangan berharap nanti kita dipentin ini. Dan jangan punya pikiran sama sekali gini, kita melakukan sesuatu yang bagusnya si A, si B gitu kan. Kita yang melakukan yang bagusnya lurah. Jangan berpikir seperti itu gitu. Ya udah biarin orang Berbuat saja ya. Iya, kita berbuat kalau orang yang bagus karena kita, ya kita berarti bermanfaat hidup kita buat orang lain, itu aja. Itu dia pesan yang paling utama. Mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita semua. Pak Ahmad hatur nuhun. Sami-sami. Kepunten terus ngaganggu karena sudah Hatur saya nuhun. culik dari kegiatan kerja baktinya. Mudah-mudahan harapan dan juga target yang akan dikerjakan ini bisa selesai tepat waktu dan hasilnya juga memuaskan. Hatur nuhun. Kulon mancing tugas mudofar kekeha undur pamit. Sapunya pegat simpai patulai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.